Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilma, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para santri yang saya cintai dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah segala urusan kita dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan ilmu yang bermanfaat. Baik, semua sudah gabung, Mas? Ya. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain bergabung, teman-teman yang lain bergabung, Ustadz minta menyimakkan baitnya. Baik, silakan dibuka pada halaman ke-6. Halaman ke-6 pada bait atau matan nomor ke-9 sampai ke-12. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala watsani bismillahirrahmanirrahim watsani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima watsani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. Yang artinya yang kedua atau maksudnya hukum yang kedua dari nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Maka hukum yang kedua, kalau kemarin hukum yang pertama apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari al-halaq atau lil halqi. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ada 6 kemarin, yaitu hamzun, fahaun, summa ainun, haun. Sekarang hukum yang kedua, kalau yang kemarin apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf yang keluar dari halak maka disebut, atau huruf yang keluar dari tenggorokan maka disebut hukumnya izhar. Adapun hukum yang kedua, jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf yang disebutkan pada bait fi yarmalun atau pada kalimat pada kata yarmalun, yaitu huruf ya, huruf ro, huruf mim, huruf lam, waw, dan nun. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, coba dilihat terjemahannya nomor 9. Yang kedua, idgham dengan 6 huruf yang hadir dalam kata yarmalun yang telah tetap menurut ulama qiraat. Jadi hukum yang kedua yang ingin disebutkan atau dijelaskan oleh pengarang matan ini atau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri adalah al-idgham, yaitu terdapat apabila nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf. Kemudian beliau melanjutkan pada bait ke-10, lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. Hanya saja akan tetapi
idgham itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama disebut dengan idgham bi gunnah yang terdapat pada huruf yanmu. Artinya huruf yarmalun tadi, ya, ro, mim, lam, waw sama nun. Sekarang beliau bagi lagi. Dari kata yarmalun beliau singkirkan dua huruf yaitu ro dan lam, yaitu disingkat menjadi kata yanmu, ya, nun, mim, waw. Keempat huruf ini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan keempat huruf ini, maka dihukumi sebagai idgham bi gunnah, ya. Jadi idgham dibagi menjadi dua, idgham yang disertai dengan gunnah atau disertai dengan suara dengung, dan yang disertai yang kedua adalah idgham tanpa dengung atau tanpa gunnah. Baik, kita masuk ke penjelasan pada nomor halaman ke-6 di bagian bawah di buku disimak, di situ ada syarah. Apa sih arti idgham menurut bahasa, atau ya di sini ya di bagian bawah, menurut bahasa dan menurut istilah ulama tajwid. Idgham menurut bahasa artinya adalah memasukkan. Idgham menurut bahasa adalah memasukkan. Adapun menurut istilah, memasukkan huruf yang sukun pada huruf yang berharokat. Dan keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid seperti yang kedua. Memasukkan huruf sukun pada huruf yang berharokat dan keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid. Ya. Dan huruf-huruf idgham menjadi berjumlah 6 yang terkumpul di dalam perkataan yang kita singkat menjadi yarmalun. Akan tetapi dari kata yarmalun ini, huruf-huruf idgham kita bagi lagi menjadi dua bagian. 4 darinya diidghamkan dengan gunnah, kemudian hurufnya kita singkat pada bait ke-10, kita singkat dengan menjadi yanmu, ya, yanmu. Dan pada pertemuan siang hari ini insyaallah Ustaz akan menjelaskan bagian yang pertama terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah pada hukum yang pertama kemarin, huruf-huruf yang keluar dari al-halaq, hamzun, ha, kemudian ain, ha, kha, ghain, maka disebut dengan izhar. Sekarang apabila nun sukun bertemu dengan atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu, atau ya, nun, mim, dan waw, ya, tanwin atau benar, maka disebut dengan idgham bi gunnah. Ya. Sesuai dengan perkataan Al-Imam Al-Jamzuri, lakinnaha kismani, akan tetapi dia memiliki dua hukum. Hukum yang pertama, atau dia memiliki dua bagian. Bagian yang pertama idgham bi gunnah, yaitu hurufnya yanmu. Ya. Contoh, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ya.
Tadi definisi idgham adalah memasukkan huruf yang sukun, yaitu huruf nunnya, dimasukkan kepada huruf yang berharokat. Di sini kita ambil contoh yang berharokat, misalnya huruf ya, dan berubah menjadi satu huruf yang bertasdid. Ya, huruf yang keduanya yaitu huruf ya atau huruf yang kita masukkan, entah itu huruf ya, huruf nun, huruf mim, huruf waw. Maka dia berubah menjadi satu huruf yang bertasdid. Dikarenakan ini idgham bi gunnah, maka disertai dengan gunnah atau disertai dengan suara dengung yang terpusat pada rongga hidung. Contoh di buku disebutkan man ya, bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan ya, may yaqulu. Ya, kita masukkan huruf nun kepada huruf ya, dan huruf ya berubah menjadi satu huruf yang bertasdid, may ya. Kemudian ya, may ya, seperti itu. Di sini ada nun sukun dan di sini ada huruf ya, huruf idgham. Ya, huruf ya. Sekarang kita masukkan kepada huruf ya, maka menjadi dibacanya seperti ini. Ya, mayya. Ya, seperti ini ya, mayya. Dikarenakan ini idgham bi gunnah dan di sini ada huruf nun, ya, maka kewajiban bagi kita memberikan hak pada sifat gunnahnya atau sifat dengung yang ada pada nun yang kita berikan kadar 2 harokat. Jadi ketika kita membaca, tidak sekedar kita masukkan mayya, langsung saja kita baca mayya, tidak seperti itu. Akan tetapi kita membacanya disertai dengan gunnah atau suara dengung yang berpusat di rongga hidung. Kamera mas. Ya. Maka cara membacanya yang benar adalah bukan membaca mayya, akan tetapi suara dengungnya diberikan dengan kadar 2 harokat, maka kita membacanya mayyaqulu, bukan membaca dengan mayya, akan tetapi mayyaqulu. Taib, seperti itu ya. Atau contoh di sini tanwin bertemu dengan ya. Pada pertemuannya yang lalu saya bilang memang tanwin secara ya, tanwin atau nun sukun itu ada perbedaan dari segi penulisannya, dari segi itunya. Tapi dari segi hukumnya, apabila tanwin atau itu nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham, maka hukumnya sama. Begitu juga dia bertemu dengan huruf-huruf izhar, hukumnya juga sama. Baik. Sekarang contoh tanwin bertemu dengan ya. Di situ disebutkan di buku ada contoh barkun ya. Barkun. Tanwin terdapat pada huruf qaf. Ya, yaj'alun. Ya. Tanwin terdapat pada huruf qaf dan bertemu dengan huruf ya. Huruf ya adalah huruf idgham bi gunnah. Maka juga kita membacanya dengan barqui yaj'alun, sama. Barqui yaj'alun. Atau contoh di dalam Al-Qur'an, adik-adik mungkin menghafal surah Az-Zalzalah. Khairon
Ya. Di sini ada tanwin, yaitu ditandai dengan fathatain, bertemu dengan huruf ya, maka dimasukkan huruf tanwin yang ada di huruf ro, kita masukkan kepada huruf ya, maka kita membacanya dengan khairoyyaro, maka kita membacanya dengan khairoyyaro. Ya. Baik, di situ di buku adik-adik bisa melihat tanwin yang bertemu nun sukun yang bertemu dengan nun. Contoh di situ di halaman ke-7 juga ada contoh min nur. Kemudian tanwinnya yang terdapat di kalimat hittatun naghfir. Hittatun naghfir. Ya, hittatun naghfir, tanwin terdapat pada tak marbuthah, kemudian kita masukkan kepada nun yang setelahnya, yang nun yang terdapat di kalimat atau pada kata naghfir. Kemudian nun sukun bertemu dengan mim pada contoh mim mali, ya, mim mali. Di situ ada nun sukun bertemu dengan lam dengan mim. Kemudian tanwin bertemu dengan mim, contohnya di situ masalamma, tanwinnya terdapat pada huruf lam, kemudian dimasukkan kepada huruf mim. Kemudian yang terakhir tanwin bertemu dengan waw atau non sukun bertemu dengan waw, contohnya nasabau wasihro, nasabau wasihro, atau miwal, ya. Nun sukun bertemu dengan huruf waw, maka dimasukkan kepada huruf waw. Dan juga tanwin bertemu dengan waw pada contoh yang lain, ghisyawatu walahum, ya. Ghisyawatu walahum. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kita telah selesai membahas yaitu hukum idgham pada bagian yang pertama, yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu, maka kita harus memasukkan huruf sukun yang pertama pada huruf nun atau tanwin yang pertama kepada huruf setelahnya, yanmu, huruf ya, mim, nun, mim, waw, kepada huruf tersebut dan disertai dengan gunnah. Kemudian setelah itu, setelah kita masukkan, maka huruf yang kedua berubah menjadi huruf yang bertasydid, ya, seperti yang ada di keterangan di halaman yang ke-6. Baik, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang belum paham penjelasan Ustaz? Silakan yang mau bertanya angkat tangan atau bisa bertanya langsung melalui komentar. Silakan. Bait ke-6 sampai 8. Linnuni. Linnuni intas kunu alit tanwini arba'u ahkamin fakhuz dabini. Fal awwalul idharu qabla al-ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi hamzan fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun qa'u والثاني إدغام بستة أتت هي المولون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بجنة بيمنع لما إلا إذا كان. Cukup. Ahsantah, 5 bait tambahannya, ya. Yang sudah, ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.